Rahim, wa min ma'asil lisani, dan di antara maksiat lisan, ya, di antara maksiat kita punya mulut atau lisan atau lidah kita, nisyanul Qur'ani, yakni kita melupakan hafalan Al-Qur'an. Kullihi, seluruhnya dia lupa, au ba'dihi, atau sebahagiannya, mimma hafidhahu, ya, pada apa-apa yang memang dia pernah hafal akan Quran tersebut gitu. Jadi kalau kita dulu pernah hafal Quran lalu lupa seluruhnya atau sebagiannya, itu adalah maksiat lisan kita. An qalbin, daripada hati, bitarki qiraatihi, dengan sebab dia meninggalkan membaca Quran, wa huwa minal kabair, dan itu adalah bagian di antara dosa-dosa besar. Ya, maka seorang hafiz atau hafizah dia mempunyai kewajiban untuk terus murojaah, ya, agar hafalan Qur'annya itu tidak lupa. Kalau seandainya sampai lupa, itu minal kabair. Di sini dijelaskan, idza lam yumkinhu hifdhuhu marratan saniyatan illa bita'abin wa masyaqqatin ka awwali marratin. Apabila memungkinkan baginya akan Al-Qur'an itu dia hafalin lagi untuk kedua kali, ya, dengan penuh letih dan penuh kepayahan. Ya, dulu pernah hafal lalu lupa, tapi dia hafalin lagi tuh untuk kedua kalinya, ya, dengan letihnya, dengan capeknya dia ulangin lagi, dia hafalin lagi, wa masyaqqah, dan juga penuh dengan kesulitan, ka awwali maratin, sebagaimana dia dulu pernah hafal di hafalan yang pertama. Ya. Wa illa, ya, bi an amkanahu hifdhuhu bisuhulah, ya, dan kecuali memungkinkan, ya, akan dia menghafal Quran itu dengan mudah, bitaqarrurihi marratan aw marrataini masalan, ya, dengan dia ulang-ulang satu kali atau dua kali, fala yadurru hakadha. Jadi kalau seandainya tuh dia pernah hafal, ya, lalu dia hafalin lagi untuk kedua kalinya dengan penuh, ya, perjuangan, ya, atau dia ulang-ulangi lagi, fala yadurruha, ya, maka itu tidak menjadikan dia, ya, membahayakan dirinya gitu. Ya, artinya murojaah gitu, ya, hafalan-hafalan yang memang dia pernah hafal. Ya, ini kita juga nih, ya, termasuk saya dulu zaman waktu di pondok, ya, itu kan syarat untuk ujian itu paling enggak sampai dengan kelas 6 itu, ya, atau kelas 3 SMA tuh 4 sampai 5 juz itu. Ya, ini kita mesti, yang dulu kita pernah hafalan surat, ya, ataupun ayat-ayat, ya, di juz amma ataupun surah-surah juz amma, ini kita wajib mengulang-ulang terus agar jangan sampai sama sekali kita lupa gitu, ya, sama sekali kita lupa. Kalau memang kita pernah ingat lalu ada orang baca, kita bisa ngelanjutin tuh, nah itu belum dikatakan lupa tuh. Iya. Oh ya, ada orang baca kita bisa ngelanjutin gitu, ya. Nah itu, ya, itu melupakan hafalan Quran itu termasuk dosa gitu, ya, termasuk dosa besar lagi malah di sini, ya. Wa ma'asil aini, dan adapun maksiat mata, ya, mislun nazari ila nisa'il ajnabiyat, ya, seperti halnya kita memandang kepada perempuan yang asing bagi kita. Apa yang dipandang? Jami'i badaniha, seluruh badannya.
hatta ain, sampai dia punya mata, wasya'ri, dan memandang dia punya rambut, wazufri, sampai juga kukunya. Tuh. Ya, jadi kalau ada perempuan yang ajnabiyat, yang asing, artinya yang bukan mahram, ya, memandang dirinya, seluruh badannya itu, ya, kita pandang sampai dengan dia punya mata, rambut, ya, dan kuku, itu juga termasuk maksiat mata. Nah, wakadha al-iltidadu biqaddiha, yang demikian itu dia jadikan pandangan itu untuk merasakan. Al-iltidad ini adalah bersenang-senang gitu, ya, merasakan kenikmatan gitu ya, merasakan sesuatu yang memang dia itu dengan pandangan itu, ya, dia merasakan kenikmatan gitu, biqaddiha, dengan tubuh daripada perempuan itu. Nah, pandangan yang demikian itu masuk dalam maksiat mata itu, ya. Jadi memandang perempuan yang asing, yang ajnabiyat, ya, makna ajnabiyat ini perempuan yang bukan mahram, ya, seluruh badannya sampai mata, rambutnya, kukunya, ya, dengan pandangan itu dia merasakan iltizaz, ya, biqaddiha, dengan besarnya tubuh, ya, perempuan itu, ya, maka dia merasakan, dengan pandangan itu dia merasakan kenikmatan gitu, maka pandangan itu haram gitu, ya. Wal asahu inda rafi an al mar'ata tanzuru ila jamil badin rajul ajnabi illa ma baina surratihi wa rukbatihi. Nah, ada pendapat daripada Imam Ar-Rafi'i bahwasanya ini bukan hanya laki kepada perempuan, sama perempuan pun ketika dia memandang laki-laki, ya, ila jami'i badani rajuli, kepada seluruh badan laki-laki, al ajnabi, yang asing. Bukan hanya laki mandang perempuan, ya, perempuan juga mandang laki yang asing, dia pandangin tubuh laki-laki, ya, kecuali mabai, ya, illa ma baina surratihi wa rukbatihi, ya, annal mar'ata tanzuru ila jamilil badani rajul al ajnabiyya illa ma baina surratihi wa rukbatihi. Artinya dia memandang badan laki-laki antara pusar sampai dengan dengkul gitu. Itu pendapat dari Imam Ar-Rafi'i, ya. Tetapi wal kautsani, pendapat yang kedua, la tara minhu illa ma yara minha. Ya, pendapat yang kedua, bukan hanya antara pusar dan laki-laki saja seorang perempuan memandang laki-laki yang itu haram, tetapi la tara minhu, janganlah engkau, ya, perempuan itu melihat daripada laki-laki ma la yara minha, apa-apa yang memang tidak dipandang oleh laki-laki daripada perempuan. Artinya sama tuh pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang pertama kan ma baina surra wa rukbah, ya, antara pusar sampai dengan dengkul. Nah, pendapat yang kedua, semuanya apa-apa yang memang nggak boleh dilihat oleh laki-laki itu juga nggak boleh dilihat oleh perempuan kepada laki-laki, gitu. Nah, gitu. Ya, artinya kita jaga pandangan. Nah, emang susah bener emang jaga pandangan nih, apalagi zaman sekarang, saat ya, nggak dicari aja nongol gitu, ya. Nggak dicari aja nongol, iya. Nggak dicari aja nongol, aduh. Oh iya, lihat yang listrik aja seneng gitu, ya. Gitu. Iya, sama juga nih, ya, masya Allah, ya, saya juga belum mampu juga ini kadang-kadang nih, iya. Memandang, apa ya, menjaga pandangan memang berat, ya, berat. Iya, dosa mata banyak bener dah, masya Allah, ya, bener nih mandang, iya nih. Iya nih, ya, kita ngaji di sini, saya juga pribadi belum mampu mengamalkan. Paling tidak, ya, kita membaca, mungkin di jalan ketika ada keadaan seperti ini kita ingat, wah, gue malam Senin ngaji nih, ya Allah. Paling enggak ketika kita nggak sengaja ngelihat, kalau pandangan pertama tuh
nikmat tuh. Pandangan kedua ketiga tuh maksiat itu. Ya, an-nazratu ulalaka wan nazratu sani alaik. Jangan pandangan pertama dipelototin terus Bang Ardi. Iya, ada perempuan naik motor Mio gitu kan, misalnya. Iya, dipandangin terus gitu. Kadang-kadang kita kalau naik kendaraan kan begitu tuh, gitu kan. Nah, ya itulah ya kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah, iya bener dah, bener jaga pandangan susah bener kan? Awalnya dari pandangan kan ya. Iya, iya. Kemudian ya ini bukan hanya laki-laki ya, perempuan pun sama. Ya. Lalu wan nazru bil istihqari ilal muslim. Ya. Jadi maksiat mata yang berikutnya itu adalah memandang dengan merendahkan kepada muslim yang lainnya. Ya, dia tuh mandang tuh dengan pandangan yang merendahkan. Seperti apa tuh? Ka'ayak tuba fi wajihi, ya, ka'ayak tuba wajhahu fi wajihi. Seperti halnya dia mengerutkan kening dahinya tuh. Ya. Ayak tuba itu maknanya mengerutkan kening dahi. Apa ya? Memandang dengan sinis gitu. Ya, memandang dengan sinis sampai-sampai dia kerutkan kening di dahinya tuh. Ya, di wajahnya tuh dengan penuh sinis ya, dengan penuh tatapan bengis lah gitu kan. Ya, dengan tujuannya dia merendahkan orang lain. Nah, itu kita ketika memandang seseorang dengan seperti itu, dengan pandangan merendahkan, itu maksiat kita punya mata tuh. Ya. Au yushiru ilahi bil hajib. Nah, atau memberikan isyarat pada seseorang dengan dia punya alis gitu. Ya. Ya, ada orang yang memang ngasih perintah tuh pakai alis gitu. Ya. Atau ngasih isyarat, ya, ngasih isyarat itu ya kepada seseorang itu bil hajib dengan alis, ya, wal jafni dengan kelopak mata, istihzaan, tujuannya itu adalah untuk merendahkan orang yang dia suruh gitu, ataupun dengan tujuan merendahkan orang dia pandang, ya. Kafi ali kufari Quraisyin lis sahabah, sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, itu mereka itu memberikan isyarat dengan alis ataupun dengan kelopak mata, tujuannya istihza, mengolok-olok. Ya. Kalau bukan untuk tujuan mengolok ya enggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kurang sopan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la Allahumma shalli alaihi, la yahillu li muslimin ay yushira ila akhihi binazratin tu'dhihi. Tidaklah halal, dihalalkan bagi seorang muslim ya dia memberikan petunjuk kepada saudaranya dengan pandangan yang menyakitkan saudaranya tadi. Ya. Zakara dzalika fi zawajir, ya. Menyebutkan yang demikian itu dalam kitab Az-Zawajir. Nah, kemudian maksiat mata yang berikutnya adalah wan nazru fi baitil ghairi bi ghairi iznihi. Yakni melihat kepada rumah orang lain tanpa izinnya. Kalau kata kita mah apa? Ngintip. Nah, sekalipun kita mau ngasih berkat jangan ngintip tuh, gitu kan. Kita mau bawain berkat nih ke rumah saudara kita, ya udah nggak usah diintip, salam aja, nggak ada salam ya udah tuh taruh aja di mana kayak nggak usah diintip, ya. Karena ngintip rumah orang tanpa seizin tuan rumah itu maksiat tuh, ya. Kita punya mata tuh maksiat, ngintip doang itu, iya, bener tuh, itu emang adab begitu. Kalau kita ngaji adab salam mulu emang, gitu. Wa nazru fi baitil ghairi bi ghairi iznihi, ya, dan memandang ke dalam satu rumah orang lain tanpa izin dari yang punya rumah. Seperti apa tuh? Bi ayat talia min nahwi saqfin dayikin,
Seperti halnya dia manjat atau ngeliat dari lubang yang kecil gitu. Dari lubang, pokoknya dari lubang dah. Lubang pagar, lubang jendela, lubang kunci pintu gitu kan. Seperti halnya itu. Ya. Kalau kayak gitu dicolok masih boleh tuh. Gitu kan. Iya. Iya. Fidari gairihi, ya, bi ghairi iznihi ala haramihi, itu ya tanpa izin ala haramihi karena keharamannya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini ada hadisnya nih. Karena dengan sebab haram tuh ya mengintip rumah tetangga orang lain tanpa izinnya itu, ada sabda dari Nabi, manit tola'a, siapa yang ngelihat fi baiti qaumin, pada satu rumah ya kaum atau rumah tetangganya atau rumah seseorang, bi ghairi iznihim, tanpa dengan izin mereka, faqad halal lahum ayyafqau ainaihi, maka halal baginya itu dicongkel matanya tuh. Oh. Insyaallah. Sepintas hal sepele ya. Halal tuh dia punya mata dicongkel tuh. Kalau memang nggak diizinin. Makanya jangan, ini kadang-kadang kita tuh suka kepo tuh. Ya pengen tahu, diintip aja. Ya maka kata Nabi itu halalahum ayyafqau ainaihi, aina ya, ainahu. Maaf. Halal bagi mereka itu dicongkel dia punya dua mata. Rawahu asy-Syaikhani, Bukhari Muslim ya. An Abi Hurairah, ya, kada fi zawajir, yang demikian ini ada dalam kitab Az-Zawajir. Az-Zawajir ini kitab yang isinya tentang kumpulan dosa-dosa besar tuh. Ya, jadi ngintip rumah tetangga tanpa izinnya itu termasuk dosa besar karena terhimpun dalam kitab Zawajir. Ghairi zalik, dan selain daripada itu, seperti apa? Kamusyahadatil munkari idza lam yunkir, seperti halnya orang yang menyaksikan perbuatan munkar tetapi dia tidak mengingkari kemunkaran itu. Misal ya, Anda di kampus, di sekolahan, ngeliat temannya pacaran di kelas, Anda diamin aja, bahkan Anda lindungin tuh ya, maka itu termasuk seperti halnya kita menyaksikan kemunkaran tapi kita tidak mengingkari itu, cuek aja gitu ya. Kita kena dosanya tuh, mata kita yang menyaksikan juga kena dosanya juga. Kamu syahad, ada orang mabok gitu ya, nah, kita diamin aja dan di hati kita nggak mengingkari akan kemaksiatan maboknya dia, ya kita cuek aja, nah kena dosa juga itu gitu ya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa orang yang melihat di antara kalian akan satu kemunkaran, maka hendaklah dia ubah kemunkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau dia enggak mampu dengan tangannya, fa bilisanih, maka dengan lisannya dia. Fa in lam yastati, enggak mampu juga dengan lisannya dia mencegah kemunkaran itu, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Rawahu Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri, fattaghir bil yadi wajibun ala ulatil amri. Nah, mengubah kemunkaran dengan tangan, dengan kekuasaan, itu adalah kewajiban daripada pemerintah. Tuh. Kita mau berantas narkoba, wah gue takut, gue digebukin gitu kan. Soalnya di tempat-tempat tertentu itu ada kampung narkoba. Lewat aja takut kita, gimana bubarinnya kan gitu. Nah, kalau keadaan kayak gitu, maka di hati kita tuh, ya Allah ya Rob, itu perbuatan haram ya, kasih hidayah sama mereka biar mereka itu taubat, gitu minimal di hati kita tuh. Kenapa? Karena kita nggak mampu mengubah itu dengan tangan kita ya. Jadi taghyir bil yadi, itu mencegah kemunkaran dengan tangan, itu adalah satu kewajiban daripada wulatil amri ya, para wali-wali yang mempunyai
perintah dalam hal ini pemerintah dengan kebijakannya, ya. Maka tugas pemerintah itu, tugas pemimpin pejabat itu dakwahnya dengan apa? Dengan tanda tangan, gitu. Nggak usah tausiah kerjaannya Ustadz Fani nanti tuh. Iya, Ustadz Encep tuh. Iya, gitu. Pejabat dakwahnya dengan apa? Dengan tanda tangan aja nih, tanda tangan, tutup segala saya udah. Iya, nggak usah tausiah. Jangan peran tausiah diambil pejabat, peran pejabat diambil ustadz gitu. Ya berantakan nantinya, gitu kan. Iya, artinya mencegah, artinya taghir, ya, merubah satu kemunkaran dengan kekuasaan dengan tangan itu adalah wilayahnya, kewajiban pemerintah. Iya, siapa lagi? Wa alal aba, dan itu kewajiban daripada orang-orang tua kita tuh. Ya, punya anak nggak mau sholat, ya, usia udah 10 tahun, boleh dipukul. Ya, tapi jangan pukulan yang menyakitkan atau mencederai gitu ya. Nah, itu 7 tahun udah diajarin tuh, 10 tahun masih nggak mau sholat, boleh tuh. Ya, maka ada waktu 3 tahun tuh, dari usia 7 ke 10 tuh 3 tahun diajarin tuh, dikenalkan, dikondisikan, diajak, ya, dirutinkan menjadi sebuah habit. Udah 3 tahun masa iya nggak tertanam di hatinya usia 10 tahun. Jadi kalau udah usia 15 tahun baru disuruh sholat subuh, ya berantem, iya, sama babanya gitu. Mestinya dari usia tadi tuh 7 sampai 10 tahun. Nah, demikian ya, itu adalah kewajiban ranahnya orang-orang tua kita itu at-taghyir bil yadi. Ya, wa 'alal abai fi auladihim. Ya, dan itu kewajiban mengubah kemunkaran yang tidak baik itu adalah kewajiban orang tua atas anak-anak mereka. Siapa lagi? Wazauji fi zaujatihi. Nah, kewajiban seorang suami kepada bininya. Iya. Kekuasaan itu ya ada di suami gitu. Jangan sampai suami nggak jadi masuk surga gara-gara bini. Itu dia. Iya. Pas suaminya masuk surga, "Bang, jangan dulu, enak aja." Iya gitu kan. Tarik lagi tuh. Gitu. Nah, ketika ada istrinya sudah bertindakan yang menyalahi syariat, kewajiban kita, ketegasan kita, kekuasaan kita sebagai seorang suami untuk mencegahnya. Jangan kalah sama bini, gitu. Jangan kalah sama bini, kewajiban kita itu. Kenapa? At-taghyir bil yadi, mencegah kemunkaran dengan kekuasaan dengan tangan. Ya, itu adalah ranah daripada suami kepada istrinya. Jika memang ada hal-hal perbuatan dari istri kita itu menyalahi syariat, gitu, dibaikin udah, gitu kan, nasehatin udah, sentil juga, gitu kan, min ghairi mubarrah, ya, tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ya, dikiaskan tuh ulama mukulnya dengan satu telunjuk doang tuh, gitu. Tapi kalau tunjuk Bang Ardi sakit juga kayaknya tuh. Gitu kan. Iya. Tapi nggak usah lah, pakai omongan aja, gitu kan. Diemin aja, diemin, gitu kan. Nah, ya pelototin ya. Tadi pelototin lagi ya Ali. Gitu. Iya, artinya itu kewajiban daripada suami kepada istri. Ya. Wasayyidu fi 'abdihi. Ya, dan seorang tuan kepada hambanya. Gitu ya. Ini tidak ada ya di kita. Nah, wa taghyiru bil lisan, dan mencegah, mengubah, ya, mengubah satu kemunkaran dengan lisan, yukhtassu bi'ulil ilmi. Nah, itu adalah dikhususkan bagi orang-orang yang mempunyai ilmu tadi itu. Seperti siapa? Kal khatib. Maka kewajiban seorang khatib, ustadz, dai, sampaikan di mimbar-mimbar itu haram narkoba. Karena itu wilayahnya, gitu. Tetapi yang mengeksekusi ya BNN, polisi, gitu. Nah, itu kalau khatib fi khutbatihi, sebagaimana khatib dalam khutbahnya. Itu ranahnya tuh dengan lisannya. Jadi masing-masing udah punya tupoksinya. Wal wa'iz fi
wa'zihi, ya, dan seorang yang penasehat di dalam nasihatnya. Wal mudarris fi darsihi, dan seorang guru di dalam pelajarannya. Demikian itu. Wa taghiru bil qalbi, dan mencegah, mengubah, ya, kemunkaran dengan hati. Amun, ini adalah sifatnya umum. Lima siwa haula'i, ya, selain daripada yang tadi disebutkan. Summa ala kulli qadirin, ya, atas tiap-tiap orang yang mampu, ya, zajrihim, ya, untuk melarang mereka. Artinya kalau mencegah, ya, mengubah dengan hati, ini kewajiban kita semua, ya, bagi orang-orang yang mampu untuk melarang mereka, hatta yantahu, ya, sampai mereka itu berhenti, ya. Summan munkar, ya, kullu qaulin wa fi'lin wa qasdin qabihin syar'an. Nah, apa sih yang disebut dengan munkar? Nah, munkar itu adalah tiap-tiap perkataan dan tiap-tiap perbuatan, wa qasdin, dan tiap-tiap niat, qabihin, yang jelek, syar'an, secara hukum syariat. Gitu ya. Jadi yang dikatakan kemungkaran apa sih? Seluruh, ya, atau tiap-tiap perkataan, tiap-tiap perbuatan, tiap-tiap niatan yang jelek yang bertentangan dengan hukum syara. Itu disebut dengan munkar. Ya. Lalu apa yang disebut dengan ma'ruf? Kullu qaulin wa fi'lin wa qasdin hasanin syara'an. Ya, dan yang disebut dengan ma'ruf itu adalah tiap-tiap perkataan, tiap-tiap perbuatan, dan tiap-tiap niatan yang baik secara hukum syariat. Ya, itu namanya ma'ruf atau kebaikan, ya. Wal inkaru fi tarkil wajibi, ya, wa fi'lul harami fardun wa fi tarkil mandubi sunnatun. Ya, wal inkaru, ya, fi tarkil wajibi wa fi'lil harami fardun, ya, wa fi tarkil mandubi sunnatun. Ya, mengingkari di dalam meninggalkan kewajiban, ya, wa fi'lil harami, ya, dan mengerjakan sesuatu yang haram, fardun. Jadi mengingkari, ya, akan meninggalkan kewajiban dan mengerjakan sesuatu yang haram itu adalah wajib. Itu arti kita wajib, ya, diri kita itu tidak menerima orang-orang yang mengingkari orang-orang yang meninggalkan kewajiban, gitu. Artinya wajib diri kita itu mengingkari maksiat orang, gitu. Ya, sekalipun kita belum mampu mencegahnya. Ya, kita melihat ada orang misalnya korupsi, gitu. Kita belum mampu tuh, ya, memberikan dia tuh nasihat. Kita juga nggak mampu mencegah dia, maka ingkari aja perbuatan itu nggak benar. Ya, itu ingkari itu. Jangan ngerubah dengan tangan enggak, ya, dengan lisan kagak, ngingkari juga kagak. Nah, itu dosa itu. Ya. Mengingkari juga enggak, mendoakan juga enggak. Ya. Kemudian wa fitarkil mandubi sunnatun, ya, dan di dalam meninggalkan sesuatu yang mandub itu sunnah. Wa ma'asil uzuni kal istima'i ilal ghibah, ya, dan maksiat telinga, ya, seperti halnya kita mendengar gosip, ya, itu maksiat telinga. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya, man radda an ardi akhihi raddallahu an wajhihi an-nara yaumal qiyamah.